Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Apriani dari kelas 4C Manajemen Keuangan Syariah. Di video ini saya akan menjelaskan tentang poin-poin penting dari makalah-makalah yang kami pelajari. Yang pertama itu ada pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari penelitian suatu perusahaan mengenai transaksi laba atau rugi sebuah perusahaan yang di dalamnya terdapat berbagai aspek keuangan. Lalu pihak-pihak yang berkepentingan dalam laporan keuangan yaitu pihak internal yang mana ada pihak manajemen dan pemilik perusahaan. Yang kedua itu pihak eksternal yang mana ada investor, kreditur, pemerintah, dan karyawan. Lalu di laporan keuangan itu ada laporan neraca. Laporan neraca atau balance sheet berguna untuk menimbang posisi keuangan perusahaan. Ada sisi kiri untuk aset dan sisi kanan untuk kewajiban dan ekuitas. Lalu poin berikutnya tentang laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah suatu laporan keuangan yang di dalamnya menjelaskan tentang kinerja keuangan suatu entitas bisnis dalam suatu periode akuntansi. Perubahan modal. Laporan perubahan modal merupakan laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang perubahan modal pada perusahaan akibat dari segala kegiatan pokok operasi dalam suatu periode akuntansi tertentu. Fungsi laporan perusahaan modal membantu pihak berkompeten dalam pengambilan suatu keputusan, mengetahui besarnya suatu perubahan rasio ekuitas atau modal usahanya. Poin selanjutnya adalah tentang arti penting dan kegunaan analisis SWOT atau break even point. Nah, ini adalah suatu kegiatan di mana perusahaan operasinya tidak memperoleh laba dan juga tidak menderita kerugian. Atau dengan kata lain, total biaya sama dengan total penjualan sama dengan total penjualan, sehingga tidak ada laba dan tidak ada rugi. Lalu hubungan volume biaya dan laba. Hubungan antara biaya, volume, dan laba memegang peranan yang sangat penting sehingga dalam pemilihan alternatif, tindakan, dan perumusan kebijakan untuk masa yang akan datang. Manajemen memerlukan informasi untuk menilai berbagai macam kemungkinan yang berakibat pada berbagai laba yang akan datang. Pada dasarnya, ada 3 faktor yang mempengaruhi laba yaitu biaya, harga jual, dan volume yang ada penjualan dan produksi. Selanjutnya, analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan adalah proses pengamatan indeks yang berhubungan dengan akuntansi pada laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas sesuai dengan tujuan untuk menilai kinerja keuangan suatu perusahaan. Dan kegunaan analisis rasio keuangan adalah bermanfaat untuk manajemen dan investor seperti investor dapat menentukan investasi mana yang paling baik. Rasio keuangan utama itu ada likuiditas, profitabilitas, aktivitas, dan leverage. Lalu poin berikutnya adalah modal kerja. Modal kerja didefinisikan sebagai modal yang digunakan untuk membiayai operasional perusahaan sehari-hari terutama yang memiliki jangka waktu yang pendek. Sedangkan manajemen modal kerja merupakan suatu pengelolaan investasi perusahaan dalam aset jangka pendek atau current asset, yang berarti bagaimana mengelola investasi dalam aktiva lancar perusahaan. Yang poin selanjutnya adalah analisis kebutuhan modal kerja. Analisis kebutuhan modal kerja merupakan analisis yang berhubungan sumber-sumber penggunaan perusahaan. Modal kerja dibedakan menjadi 3 yaitu modal kerja kuantitatif, kualitatif, dan fungsional. Untuk menentukan besarnya modal kerja bisa digunakan dengan menentukan besarnya modal kerja yaitu metode keterikatan dana, metode perputaran modal kerja, dan analisis kebutuhan modal kerja. Motif memegang uang tunai dan anggaran kas. Motif memegang uang tunai, Keynes dalam teori prevensi likuidasi menjelaskan bahwa motif masyarakat dalam memegang uang tunai itu ada 3 macam, yaitu motif transaksi, motif berjaga-jaga, dan motif spekulasi. Lalu anggaran kas. Anggaran kas merupakan suatu rencana yang disusun sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu atau periode tertentu di masa yang akan datang. Lalu poin selanjutnya adalah manajemen kas yang efisien. Pengertian kas merupakan salah satu bagian dari aktiva yang paling liquid atau paling lancar yang bisa dipergunakan segera untuk memenuhi kewajiban finansial perusahaan. Pengertian piutang. Piutang merupakan salah satu unsur dari aktiva lancar dalam neraca perusahaan yang timbul akibat adanya penjualan barang dan jasa atau pemberian kredit terhadap debitur yang pembayaran pada umumnya diberikan dalam tempo waktu 30 hari sampai dengan 90 hari. Jenis-jenis piutang itu ada piutang usaha, piutang wesel tagih, piutang lain-lain adalah piutang lain-lain mencakup selain piutang dagang yakni piutang bunga, piutang gaji, uang muka karyawan, dan
restitusi pajak. Poin selanjutnya adalah risk return trade-off dan kebijakan piutang. Risk return trade-off dapat diartikan sebagai kemungkinan terjadinya hasil yang tidak diinginkan. Risiko yang ada di perusahaan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu risiko individual, risiko perusahaan, dan risiko pasar. Hubungan karakteristik dengan risk and return bersifat linear dan searah. Semakin tinggi tingkat pengembalian, maka semakin tinggi pula risiko. Semakin besar aset yang kita tempatkan dalam keputusan investasi, maka semakin besar pula risiko yang timbul dari investasi tersebut. Kondisi linear hanya mungkin terjadi pada pasar yang bersifat normal saja. Risk-return trade-off merupakan pernyataan yang menunjukkan adanya pertukaran antara risiko dan return, suatu tuntutan konsekuensi dari sebuah sebab. Kebijakan piutang. Piutang merupakan kebiasaan bagi perusahaan untuk memberikan kelonggaran kepada para pelanggan pada waktu melakukan penjualan. Beberapa kebijakan yang dapat membantu pengelolaan piutang perusahaan adalah buat standar kredit, tentukan syarat kredit, berikan kebijakan kredit, lalu lakukan penagihan secara return. Poin selanjutnya adalah pengertian dan jenis persediaan. Pengertian persediaan. Persediaan adalah barang-barang atau bahan yang dibeli oleh perusahaan dengan tujuan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi atau setengah jadi, atau mungkin menjadi bahan baku bagi perusahaan lain. Hal ini tergantung dari jenis dan proses usaha utama perusahaan. Jenis-jenis persediaan itu ada batch stock atau lot size inventory, lalu ada fluctuation stock, lalu ada anticipation stock. Lalu poin selanjutnya memanfaatkan investasi pada persediaan. Yang pertama itu memanfaatkan diskon kuantitas, menghindari kekurangan bahan atau out of stock, lalu memanfaatkan pemasaran. Karakteristik biaya-biaya dalam persediaan. Macam-macam biaya dalam persediaan itu adalah biaya penyimpanan, biaya pemesanan, dan biaya yang timbul akibat perusahaan kehabisan persediaan. Model-model persediaan optimal itu ada model persediaan kuantitas pesanan ekonomis, persediaan dengan pesanan tertentu, persediaan dengan diskon kuantitas, persediaan dengan penerimaan bertahap. Reorder point. Reorder point adalah sebuah titik di mana sebuah barang yang ada di gudang harus ditambah persediaannya sebelum kehabisan. Sumber dan tipe-tipe pendanaan jangka pendek. Pembiayaan jangka pendek atau short term financing merupakan hutang dengan jangka waktu 1 tahun atau kurang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan musiman dan aktiva lancar. Tipe-tipe pendanaan jangka pendek itu ada pendanaan spontan atau spontaneous financing, lalu pendanaan tindak spontan yang memerlukan negosiasi atau non-spontaneous financing. Itulah penjelasan dari saya tentang poin-poin yang saya pelajari dari makalah-makalah yang telah dipaparkan oleh teman-teman saya. Jika ada kurangnya saya mohon dimaafkan, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.